dalam rangka berbuka puasa bersama dan sekaligus silaturahmi, menjalin kasih sayang dan silaturahmi terhadap kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf apabila dalam penyajian buka puasa ini sangat terbatas. Sekali lagi kami mohon maaf, dan mungkin kami batasi waktu kami. Kami akan persilakan kepada Pak Hendrik maupun juga Pak Ustadz, Pak Ketua MUI maupun Pak Ustadz Asal untuk menyampaikan doa dan juga hikmah hukum Ramadan nanti. Akhirnya, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pengurus DPD yang juga adalah anggota DPRD Provinsi Maluku, ada Pak Eki, Wakil Provinsi Maluku, Pak Ali, Pak Hatta, yang kita hormati, ketemu semua yang ada dalam sukacita bersama di sore hari ini. Yang pertama tentu kita mengajak kita senantiasa dalam bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa terus-menerus menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas perkenannya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang baik. Pak Ketua MUI, Pak Ustadz, memang safari Ramadan ini kita sengaja merencanakan dia untuk bertujuan untuk semua silaturahmi di internal teman-teman pengurus Partai Gerindra Provinsi Maluku, dengan tentu juga menghadirkan beberapa tokoh agama yang kita kenal, untuk sekaligus juga ada nasihat-nasihat, ada pelajaran-pelajaran yang penting yang memang perlu harus disampaikan kepada kita semua di bulan yang penuh rahmat ini. Memang safari Ramadan ini setelah sekian lama kita tidak pernah laksanakan lagi ya teman-teman DPD ya, karena kesibukan. Kali ini baru kita akan mentradisikan dia lagi, dan kita berharap ini bukan sekedar hanya tradisi saja, tapi yang paling penting adalah hikmah daripada safari Ramadan itu sendiri yang harus betul terima dia, dan ini dimaksudkan untuk dilanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Kita rasa ketong semua di bulan suci Ramadan ini ketong tahu betul bahwa ketong hidup dalam kondisi yang masih sangat prihatin, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun ada banyak upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi kepada rakyat, tetapi masih banyak juga rakyat Indonesia yang belum divaksin. Dan yang paling penting lagi, ketong harus sadar betul bahwa COVID-19 ini masih ada, dan jangan kita lalai, jangan kita anggap ini sepele, dan kita harus hadapi dia. Kita tidak bisa menghindar, kita harus bisa hadapi dia, dan ketong sadar betul bahwa memang konsekuensinya ini sangat berat sekali bagi kehidupan ketong semua di dunia ini, di Indonesia, terutama juga di Maluku dan khususnya di Kota Ambon. Jadi ketong berharap, ketong berdoa, mudah-mudahan di Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, 2021 ini, mudah-mudahan di tahun depan ketika kita melakukan safari Ramadan lagi, atau ketika umat muslim di seluruh dunia melaksanakan puasa Ramadan, itu mudah-mudahan kondisi COVID ini sudah bisa diatasi, sehingga kita bisa kembali hidup dalam kondisi yang normal lagi. Saya rasa itu saja teman-teman sekalian. Ini beta mau tekankan sekali lagi, ini bukan tradisi, tapi ini sesuatu hal yang baik yang harus kita lakukan. Dan kalau bisa ini dia berlanjut terus di tahun-tahun yang akan datang, dan direncanakan lebih baik lagi dengan melibatkan lebih banyak lagi berbagai pihak, dan bisa ketong rangkul untuk ada dalam kebersamaan bersama-sama dengan keluarga besar Partai Gerindra Provinsi Maluku. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beta hormati, beta muliakan, beta banggakan anggota DPR RI asal Maluku, Pak Hendrik Lewerisa dan Ibu. Alhamdulillah sore ini bisa bersama kita para anggota DPR, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Pak Eki, para anggota DPRD Provinsi Maluku Pak Ali, Pak Hatta, para pengurus Partai Gerindra Provinsi Maluku, semua yang hadir yang berbahagia.
yang beta cintai, Ustadz Zuna, Ketua MUI Kota Ambon. Nanti di waktunya Pak Ali kita dengar nasihat beliau. Kita jarang sekali ketemu, kita mungkin setahun sudah tidak pernah bertemu dengan Ustadz Dr. Muhammad Rahamiantel. Mudah-mudahan nanti kita bisa dengar nasihat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Sadaqallahu alazim, sadaqa rasuluhu nabiyil karim. Pak Hendrik dan Bapak semua yang hadir, satu saat saya menghadiri sebuah majelis dari seorang profesor namanya Ahmad Hussein Muhammad Musa. Beliau memberikan majelis kepada kami semua yang ada di Temple University Virginia 2017, dan beliau mengatakan sebuah kalimat yang sangat menarik. Religion is perfect, human or not. Don't compare those things. Beliau mengatakan bahwa agama itu berisi sesuatu yang sangat sempurna, nilainya luar biasa, value-nya. Manusianya tidak. Jadi jangan bandingin keduanya. Kalau ada yang salah, pasti yang error pada sisi manusianya. Maka begitulah agama kemudian menurunkan banyak sekali kemaslahatan dan kebaikan kepada kita semua, termasuk yang namanya ibadah puasa. Kepada seluruh agama samawi, hampir seluruh agama samawi yang bersumber dari langit diberikan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam puasanya 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa. Seluruh nabi diberikan ibadah puasa semata-mata dengan tujuan khusus agar kemudian mereka menjadi tauladan, bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka satu saat ada satu buku yang kami baca, Pak Hendrik, judulnya Muhammad is my doctor. Jadi bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad pola kehidupannya yang sangat sehat karena lebih banyak lapar daripada banyak makan. Satu di antara kalimat yang ditulis sebagai pengantarnya adalah you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jika makananmu baik, maka baik dirimu. Jika makananmu buruk, mungkin akan buruk kehidupanmu. Dan kemudian pengantar yang lebih menarik lagi adalah disebutkan sesungguhnya ibadah puasa yang turun bagi agama-agama samawi adalah obat dari seluruh racun yang mereka makan. Maka kalau mau dibilang 11 bulan kaum muslimin itu makannya berbahaya, dan 1 bulan ini adalah obatnya. Seluruh agama berisi ibadah puasa, cuma mungkin metodenya berbeda-beda. Nanti kita cek bagaimana yang disebut berbahaya itu. Untuk cek itu ketong butuh 1 ember. 1 ember ketong cari, ketong masukkan, ketong makan apa dari pagi sampai malam hari baik. Di Ambon lah misalnya, pagi-pagi di Ambon makan nasi kuning 15.000, nasi kuning ikan telur. Ketong kasih masuk dalam ember. Minumnya teh gelas tongkat pinggang, akan besar. 10:30 Pak Hendrik Poro Sugaro-Garo berarti mampir pertama kali di rumah kopi Lela. Tarlabu 2 Gogo 1 kopi hitam. Begitu makan siang, Pak Ketua MUI, makanan terfavorit di kota Ambon yaitu nasi padang. Kita masukkan lagi nasi padang yang isinya rendang, kemudian daun kasbi, nangka, dan sambal hijau. Kasih masuk lagi, minumnya es teh. Sore hari jam 3 mendekati setengah 4, Poro juga yang bisa diajak kompromi, balik ulang masuk rumah kopi. Kali ini di Jowas, itu berarti ampas tadi kedua, pisang goreng 1. Katong masuk lagi dalam ember.
Malam hari asumsi di kepala bahwa makanan di rumah sudah tidak enak. Maka ketong putar lewat jalan Ayapati balik, masuk di coto Anda Pak Henry. Itu berarti buras ampat, es jeruk, katupa satu. Tetapi Pak Eki, Pak Hatta, Bang Ali, penderitaan itu belum berakhir. Karena nanti malam ada El Clasico Real Madrid dan Barcelona. Menunggu setengah 2 pagi itu berarti harus ada Sarmiento, sari mie telur, kacang rebus, kopi. Maka mari ketong lihat isi ember ini. Ini sangat berbahaya. Kalau kita aduk, bahkan besi pun yang mampu menahan campuran itu. Besi akan bakarat, Ibu. Lihat campurannya, susu, kopi, santan. Untung Tuhan tidak kasih tali poro, di besi semua, besi rontok kalau lawan korosi begitu. Jadi betapa ibadah puasa hadir kepada semua agama samawi semata-mata agar kemudian manusia menjadi sehat, bisa mengendalikan diri, mengelola bagaimana dia makan, bagaimana dia mengendalikan nafsu paling sederhana. Kalau dengan pola makan seperti ini, rasanya umur 30 tahun kita mesti cek asam urat baik-baik, cek gula darah sering-sering, karena pola makan yang sangat berbahaya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada tempat yang lebih buruk dimasuki anak cucu Adam selain perutnya. Jika engkau makan, maka makanlah 2-3 suapan saja, sekedar menegakkan tulang punggung. Kalau terpaksa, bagilah perutmu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan padat. Satu saat Imam Al-Qurtubi, Pak Ketua MUI, mencoba menerjemahkan hadis ini. Beliau mengatakan sebenarnya yang dimaksud Nabi Muhammad adalah kalau kita bekerja dalam kota begini, rumah Batu Merah, kantor di Ayapati, itu makan 2-3 suapan saja sudah cukup. Mari silakan duduk. Jadi yang dimaksud Nabi Muhammad adalah kalau bekerjanya dekat, tidak sedang bekerja keras, makan 2-3 suapan itu sebenarnya sudah cukup. Nah, kalau sedang bepergian, bekerja berat, maka bolehlah perut ini dibagi menjadi 3 bagian. Boleh makan agak banyak untuk memenuhi kekuatan dalam kondisi sedang bekerja berat atau sedang safar bepergian. Maka sejatinya manusia berterima kasih ketika Tuhan menurunkan ibadah puasa kepada seluruh agama samawi. Tujuannya itu, dia mampu mengelola kehidupannya yang dimulai dengan mengelola nafsu paling rendah dalam hidup, yaitu nafsu makan. Karena kalau mau jujur, baca survei data National Health Amerika, 97% penduduk bumi itu gagal diet, termasuk beta. Gagal diet. Kalau Pak Eki berhasil lah. Kalau beta dan Pak Ketua MUI ya gagal lah dietnya. Jangan itu sama bilang Pak ya. Jadi bayangkan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, itu kalau Khalifah Umar sedang ke pasar dan ketemu orang kayak beta pasti dapat pukul. Karena dia tidak mau ada orang gemuk, karena seluruh orang di Madinah itu jadi tentara dia. Nah kalau gemuk itu tiba-tiba diminta untuk berperang akan jadi repot. Makanya dia cukup keras dalam masalah kegemukan. Jadi katong dua dan Bapak Mus sing cocok kalau katong hidup zaman itu katong dapat pukul terus. Karena sing bisa kurus. Nah bayangkanlah betapa luar biasanya efek pengaruh. Sehingga betapa manajemen mengelola makan itu. Kemudian tadi Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran yang kita baca, surah Al-Baqarah 186. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah kamu dari makan makanan yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikut langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka dalam konteks tersurat, puasa ini mengisyaratkan kita ingin mengendalikan hawa nafsu,
yang ada terutama adalah nafsu makan. Tetapi dalam konteks tersirat Pak Hendrik, seperti yang tadi Pak sempat ucapkan, puasa ini ingin lebih daripada sekedar itu mengendalikan nafsu-nafsu lainnya, yaitu terutama nafsu memakan sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan bagiannya. Jadi dalam konteks tersirat puasa ini menyampaikan itu, agar kemudian di bulan ini kemudian kita bisa berhati-hati dalam urusan memakan. Nanti sedikit lagi kita dengarkan doa dari Ketua Ustadz Ketua MUI. Tapi mumpung bertemu, kita ingin menyampaikan bagaimana cara Nabi Muhammad berbuka dan bersahur, Pak Hendrik. Karena banyak orang puasa ikut Nabi Muhammad, dong saya buka ikut Nabi Muhammad. Begitu buka dan bilang merdeka, pele putus melintang patah. Apalagi kalau buka puasa bersama begini, dan sukeker, ini musuh, itu musuh, itu musuh, itu musuh. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa pertama selalu di awal waktu. Begitu masuk azan beliau berbuka. Yang kedua berbuka dengan meminum air putih. Dalam buku Muhammad Ismail Daftar disebutkan air putih dengan suhu normal. Kenapa dengan suhu normal? Karena sejatinya orang puasa 12-13 jam itu tidak normal. Itulah kenapa harus minum air putih dengan suhu normal. Kalau kita minum air terlalu panas, maka konon kata para dokter akan mematikan seluruh bakteri baik yang sedang bekerja di usus. Atau minum air juga terlalu dingin, es, maka akan membuat ginjal dan liver bekerja lebih keras untuk memanaskannya. Karena mohon maaf sekali lagi yang keluar jadi urin semuanya panas, sehingga betul harus dipanaskan dengan energi ekstra. Sehingga berbuka puasa dengan air putih dengan suhu normal. Yang ketiga adalah memakan makanan manis. Dalam riwayat disebutkan kurma. Tapi kita sering lihat kurma hari ini. Belum kan? Oh. Kurma ajwa ini pesan sekali. Memakan kurma atau makanan manis. Kenapa makanan manis? Karena dia mengandung glukosa, mudah diserap oleh tubuh dan dibakar menjadi tenaga. Yang ketiga adalah memakan buah. Jadi banyak orang Islam tidak tahu Nabi Muhammad sudah buka sholat maghrib memakan buah. Kenapa memakan buah? Karena perlu untuk pencernaan itu diberi buah dulu sebelum dia mengunyah makanan lebih keras. Jadi dalam riwayat Ustadz Ketua MUI tahu, beliau memakan semangka. Disebutkan kami memecah panasnya kurma muda dengan dinginnya semangka. Jadi memakan buah. Yang kelima pelan-pelan. Tadi maksudnya begitu Pak Hen. Yang buka puasa begini dong lihat, soto bakso, soto musuh, bakso musuh, nasi goreng musuh, tarlagu musuh, gogos musuh, es buah musuh. Satu kali masuk semua Caci bilang ada tsunami dalam poro. Kaget. Karena lambung kita sedang mengecil 12-13 jam itu. Kalau kemudian kita paksakan kemudian sangat berbahaya. Maka begitu, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Begitulah ceritanya Pak Hendrik, bedanya para nabi dan kita. Sedikit saja. Kalau para nabi itu makannya sedikit-sedikit, kalau kita ini sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Maka diperlukan ibadah puasa untuk menyamakan kita dengan para nabi. Yang ketiga, yang kedua adalah bagaimana cara Nabi Muhammad bersahur. Ini juga penting. Nabi Muhammad SAW selalu bersahur di akhir waktu. Jadi waktu akhir 30 menit sebelum azan subuh baru bersahur. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak tidur. Jadi kalau sahur selesai beliau sholat sunnah ke masjid, sholat subuh, duduk sampai matahari tinggi di masjid. Nah yang perlu kita ingat biasanya di Amun bilang begini Pak Hendrik, katong matawana sampai jam 2 lah katong makan saya, habis itu belum tidur. Padahal kalau makan di bawah tidur asam lambung bisa naik dan pencernaan akan buruk. Maka mungkin kita sangat perlu berhati-hati pola puasa yang sedang kita lakukan agar kemudian kita sehat. Tetapi dari seluruh rangkaian cerita yang hadir ini ingin menginformasikan kepada kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan manusia kita betul-betul butuh mengendalikan hawa nafsu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit saja, semua kemudian juga akan tercapai. Dan begitulah kemudian kehidupan manusia, tidak kemudian serentak bisa ada, tapi semua tercapai lewat proses yang luar biasa. Baik, kita sudah hampir
Masih lama? Masih belum. Kurang. Kita mampu mendengar melampaui batas-batas ruang dan waktu. Mungkin mengasah telinga batin kita sehingga mampu mendengar suara-suara langit, suara-suara di waktu-waktu yang akan datang, suara-suara orang-orang arif yang telah berlalu. Puasa antara lain berfungsi untuk mengasah telinga batin kita. Yang boleh jadi saat ini kita lebih banyak berbicara daripada mau mendengar. Menjadi sebuah budaya untuk kita lebih banyak berbicara daripada lebih banyak mendengar. Puasa salah satu fungsinya adalah mengasah telinga batin kita untuk lebih banyak juga mendengar daripada berbicara. Dan ini yang dilakukan oleh Maryam, ibunda Isa, Zakaria, pamanda Maryam yang disuruh untuk tidak berkata-kata selama 3 hari. Jadi puasa kata-kata, puasa bicara. Nah tadi Ustaz Arsal sudah mengurai lebih jauh puasa fisikal, perut terutama, tapi juga kita harus bisa puasa bicara. Dan ini tentu stasiunnya lebih tinggi, karena menahan lapar itu menjadi tradisi bagi semua orang. Bahkan mayoritas orang itu tahan lapar, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu masyarakat marginal yang semestinya setiap hari dia berpuasa. Berpuasa dalam artian bagaimana dia memenuhi perutnya dengan mencari nafkah dan lain sebagainya. Sedangkan kita ini yang baru benar-benar berpuasa pada bulan suci Allah. Karena selama ini keseharian kita dalam tanda kutip kita bisa memenuhi laparnya perut kita atau kebutuhan perut kita. Sedangkan yang berpuasa sesungguhnya itu adalah kaum marginal. Saya kira Gerindra menjadi partai yang penting, dan kita berharap mudah-mudahan Gerindra secara nasional ataupun di Maluku kira-kira bisa menjadi garda yang terdepan untuk menggiring masyarakat menuju Maluku, Ambon, Indonesia yang berperadaban. Karena kita sekarang memang mengalami dilematis. Kita sudah berada dalam percaturan dunia yang oleh Thomas Friedman mengatakan dunia ini sekarang the world is flat. Dunia ini semakin datar, sehingga batas-batas teritorial itu tidak ada lagi, negara tanpa batas. Jadi itu begitu banyak hegemoni peradaban dunia yang mau tidak mau kita tidak punya ayakan untuk menapis, ya, pengetahuan dan sikap kebatinan kita terhadap multikulturalisme itu menjadi tidak kuat di dalam sebagai ayakan terhadap peradaban-peradaban besar yang membuat penetrasi terhadap kehidupan kita sekarang. Maka kita harapkan Gerindra menjadi agent of change, agen perubahan yang amat sangat luar biasa. Maka saya hadir di sini dalam kapasitas sebagai ketua MUI. Saya tidak merasa tabu jika nanti ada penafsiran, karena saya menilai bahwa Gerindra itu bagian daripada agents of change, agen perubahan. Dan kita juga yang terlibat dalam perubahan itu bagian daripada amal ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Dan sore hari ini saya lihat luar biasa, ada suasana kekompakan luar biasa, dan saudara-saudara dan muslim juga hadir. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di akhir kalam saya ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya, kita doa.